Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Muhammad Iqbal Fareza dengan NIM 1750008, mahasiswa Sistem Informasi STIMIK PPKIA Tarakanita Ramawati. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan penelitian dan aplikasi yang saya buat yang berjudul Desain Aplikasi Pengenalan Perangkat Keras Komputer dengan metode Usability Scale. Seiring perkembangan zaman, teknologi komputer mengalami kemajuan yang begitu pesat. Bisa dilihat dengan banyaknya aneka ragam komputer yang ada saat ini. Contohnya, komputer desktop, komputer laptop, dan lain-lain. Dengan adanya teknologi komputer, manusia sangat terbantu dalam melakukan pekerjaannya, seperti mempermudah untuk pengolahan data, dan ada juga sebagai sarana pendidikan dengan membuat pembelajaran menjadi lebih seru dan inovatif. Pembelajaran praktek di dalam laboratorium adalah salah satu cara yang dilakukan oleh STIMIK PPKIA Tarakanita Ramawati untuk mengukur kemampuan mahasiswa. Namun, ada beberapa mahasiswa yang masih mengalami kesulitan dalam memahami fungsi dari perangkat keras komputer. Padahal, memahami fungsi perangkat keras pada komputer merupakan dasar penting untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, penelitian dilakukan di STIMIK PPKIA Tarakanita Ramawati, dan dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat membantu mahasiswa untuk mengenal dan melatih pemahaman mahasiswa tentang penggunaan perangkat keras pada komputer. Pada penelitian ini, metode yang digunakan untuk menguji aplikasi adalah usability scale. Usability scale adalah salah satu metode uji user yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi berbagai jenis produk ataupun layanan, termasuk di dalamnya hardware, software, mobile device, website, dan aplikasi. Berdasarkan latar belakang sebelumnya, permasalahan yang ada yaitu belum adanya aplikasi yang fungsinya untuk mengenalkan mahasiswa mengenai perangkat keras komputer pada STIMIK PPKIA Tarakanita Ramawati. Adapun batasan-batasan masalah pada penelitian ini adalah: 1. Aplikasi ini mengenalkan 3 jenis perangkat keras, yaitu perangkat input, proses, output pada komputer. 2. Aplikasi ini mengenalkan masing-masing 10 perangkat untuk perangkat inputnya, proses, dan output pada komputer. Yang meliputi perangkat input ada keyboard, mouse, scanner, touchpad, webcam, joystick, light pen, mikrofon, barcode scanner, dan trackball. Dan untuk perangkat prosesnya ada prosesor, LAN card, VGA card, cache memory, RAM, ROM, ALU, register, wireless network adapter, dan sound card. Dan untuk perangkat outputnya ada monitor, printer, speaker, headphone, proyektor, plotter, modem, network card, maksimal, dan wireless router. 3. Aplikasi ini juga tersedia game interaktif, yang dimana game ini juga berfungsi untuk mengenalkan perangkat keras komputer dengan media game, dan juga untuk melatih menggunakan perangkat keras komputer itu perangkat keyboard untuk melatih proses mengetik yang merupakan perangkat input komputer. 4. Pengujian aplikasi dilakukan dengan cara menonton rekaman video tentang cara penggunaan aplikasi yang telah ditambahkan di media YouTube. 5. Pengisian kuesioner dilakukan menggunakan media Google Form. 6. Kuesioner dibuat untuk 50 responden dengan 15 pertanyaan dan 5 kategori jawaban yang sudah tersedia. Dan yang terakhir, output yang dihasilkan dari penelitian ini adalah penilaian kelayakan dari responden setelah menguji aplikasi ini, yang dimana terdapat 3 kategori penilaian, yakni tidak dapat diterima, dapat diterima, dan sempurna. Usability Scale merupakan kuesioner yang dapat digunakan untuk mengukur usability sistem komputer menurut sudut pandang subjektif pengguna. Dalam melakukan perhitungan usability scale, menggunakan 5 poin skala Likert, responden diminta untuk memberikan penilaian atas 10 item pertanyaan usability scale sesuai dengan penilaian subjektifnya. Lalu untuk menghitung skor pada usability scale mempunyai aturan tersendiri, yaitu 1. Penilaian dari setiap pertanyaan terdiri dari 5 kategori. 2. Untuk pertanyaan bernomor ganjil, skor yang dijawab pada kuesioner dikurangi angka 1. Dan untuk pertanyaan bernomor genap, skor yang dijawab pada kuesioner dikurangi angka 5. 3. Kemudian semua skor dijumlahkan, lalu dikalikan sehingga hasil maksimal yang didapat berupa angka 100. 4. Skor dari semua responden dicari rata-ratanya dengan menjumlahkan semua skor usability scale dan dibagi dengan jumlah responden. Di sini ada rumusnya.
yang dimana X sama dengan sigma X bagi N, yang dimana X-nya itu skor rata-rata, sigma X-nya adalah jumlah skor disability scale-nya, N-nya adalah jumlah respondennya. Dan yang kelima, setelah mendapatkan hasil rata-ratanya, maka dapat disimpulkan penilaiannya. Apakah sistem masuk kategori sempurna dengan rentang nilai 85-100, dapat diterima dengan rentang nilai 65-84, atau tidak dapat diterima dengan rentang nilai 0-64. Oke, sekarang kita demo aplikasi. Baik, ini adalah tampilan awal aplikasi pengenalan perangkat keras komputernya. Di sini terdapat 3 menu. Menu pengenalan perangkat, menu games, dan menu metode. Menu pengenalan perangkat ini untuk mengenalkan perangkat-perangkatnya. Lalu ada menu games yang berfungsi untuk mengenalkan perangkat juga, tapi melalui media games yang interaktif dan edukatif. Lalu di sini ada menu metode untuk menguji coba kelayakan pada aplikasi ini. Kita langsung saja ke menu pengenalan perangkat. Oke, di pengenalan perangkat ini terdapat 3 jenis perangkat dan perangkat-perangkatnya, sesuai di batasan masalah yang ada. Untuk cara mengenalkan perangkatnya, sebagai contoh di sini, saya akan mengklik gambar mouse-nya. Mouse adalah perangkat peripheral komputer yang digunakan untuk melakukan input data berupa gerakan kursor, klik, dan scroll. Mouse memiliki 3 fungsi tombol. Tombol kiri berfungsi untuk memilih ikon sebagai perintah, menu, dan objek pada layar. Tombol kanan untuk memunculkan menu pilihan, dan tombol tengah ini digunakan untuk menggeser gambar dengan cara menekan tombol tersebut dan menggesernya. Atau bisa juga untuk scroll ke atas maupun ke bawah. Baik, untuk pengenalan perangkatnya seperti itu. Jika kita klik gambar perangkatnya, nanti akan muncul nama perangkatnya di sini dan jenis perangkatnya. Lalu ada sebuah video animasi dari gambar yang kita klik tadi, dan ada juga dubbing atau suara penjelasannya. Lalu di sini ada pengertiannya juga, pengertian dengan teks. Lalu di sini ada 2 button putar dan kembali. Button putar fungsinya untuk mengulang kembali video animasi dan penjelasan dari perangkat tersebut. Lalu di sini ada kembali untuk kembali ke halaman sebelumnya. Kita coba saja untuk putar. Mouse adalah perangkat peripheral komputer yang Dia digunakan untuk menjelaskan ulang. melakukan input data berupa gerakan kursor. Oke, untuk menu pengenalan perangkatnya seperti itu. Lalu kita akan ke menu games. Baik, di sini menu games terdapat 2 games. Yang pertama ada game typing yang fungsinya untuk melatih kecepatan mengetik dalam penggunaan perangkat input yaitu keyboard. Lalu di sini juga ada game kuis, yang kuis ini tentang perangkat keras komputer. Oke, kita langsung saja ke game typing. Di sini ada terdapat 3 pilihan, mulai, skor tertinggi, dan keluar. Kita coba untuk mulai saja. Di sini kita disuruh memasukkan nama terlebih dahulu. Di sini cara memainkan gamenya yaitu kita harus bisa menyelesaikan mengetik sesuai textbook ini dalam waktu 1 menit. Jika kita tidak menyelesaikan pengetikan ini, maka dia akan game over atau kalah. Untuk memainkannya, caranya kita mengetik huruf pertama dari textbook ini. Seperti contoh di sini ada M. Kita ketik M, maka dia akan berjalan waktunya. Oke, jika misalnya ada kata yang salah, nanti dia akan muncul peringatan seperti ini. Misalnya ini kan habis S, habis S kan A, tapi saya mengetik huruf S lagi. Tuh, nanti dia akan layarnya jadi merah dan menambah di kata yang salahnya jadi 1. Ini kita sengaja kita kalahkan saja. Baik, jika dia kalah atau waktunya habis, maka dia akan muncul notifikasi waktu habis game over. Dan jika dia kalah, dia tidak masuk ke dalam skor tertinggi. Sekarang kita mencoba jika kondisinya menang. Kita ulang saja dengan klik tombol S.
Jika menang, kita akan lihat apa yang terjadi. Oke, di sini jika menang dia akan muncul notifikasi telah menyelesaikan event dengan waktu kurang dari 29 detik dengan kata yang salah sejumlah 1. Di sini ada beberapa pilihan, apakah ingin melihat skor tertinggi. Jika ya, kita akan ke skor tertinggi. Jika tidak, maka ya kembali ke game. Kita akan melihat skor tertingginya. Oke, di sini adalah skor tertingginya. Untuk peringkat di menu skor tertinggi, dia akan mengurutkan peringkat awal sampai akhir dari sisa waktu dan kesalahan. Jadi jika sisa waktunya masih banyak dan kesalahannya paling sedikit, dia akan menjadi peringkat paling teratas. Baik, untuk typing gamenya seperti itu. Sekarang kita ke game yang satunya, yaitu game quiz. Sekarang kita coba mulai untuk games quiznya. Nah, di sini kita coba misalnya kalau kondisinya kita salah menjawab atau waktunya habis. Jika kita salah menjawab atau waktunya habis, maka dia akan seperti ini. Nah, jadi dia akan muncul notifikasi game over dan skornya 0. Muncul juga di sini skornya. Sekarang kita kondisinya bagaimana jika kita memenangkan game ini. Nah, jika kita menjawab pertanyaannya benar, nanti akan muncul notifikasi benar ke pertanyaan selanjutnya. Lalu di sini ada level dan pertanyaan. Level ini jika pertanyaannya dari pertanyaan 1 sampai 5 itu levelnya mudah, pertanyaan 6 sampai 10 itu normal, dan pertanyaan 11 sampai 15 itu sulit. Oke, kita langsung saja. Misalnya kita memenangkan game ini. Oke, jika kita berhasil menyelesaikan 15 pertanyaan tersebut dan memenangkan pertandingan, maka akan muncul notifikasi you win. Lalu di sini ada dua pilihan, skor tertinggi dan keluar. Skor tertinggi ini menampilkan skor tertingginya. Ini tadi kita tes 2 dengan skor 100. Dan mengurutkan sesuai skor juga. Dan karena kita barusan mencoba atau skor rekor baru, maka dia paling atas. Baik, untuk gamenya seperti itu. Sekarang kita ke menu metode. Di menu metode ada 3 pilihan, isi kuesioner, data kuesioner, dan perhitungan metode. Ya. Kita langsung saja ke data kuesioner. Di sini adalah data-data responden yang mengisi kuesionernya. Sebagai contoh, misalnya saya klik cari 001, maka muncul NIM-nya, namanya, emailnya, dan juga responnya. Sebagai contoh, di sini pertanyaannya. Pertanyaan 1, saya berpikir akan menggunakan sistem ini lagi. Di sini responnya 4, yang berarti setuju. Lalu di sini ada perhitungan metode. Untuk perhitungan metode usability scale-nya ada di prompt ini semua prosesnya. Di sini pertama kita akan menampilkan rekap data responden. Nah, jika kita mengklik tampilan rekap data responden, maka dia akan menampilkan nomor respondennya dan juga jawaban dari 15 pertanyaan yang telah diisi yang di kuesioner saya buat. Lalu di sini ada jumlah nilai skala. Jumlah nilai skala adalah jumlah dari pertanyaan 1 dari setiap responden sampai 15 itu dikalikan 1,67 sehingga hasil maksimalnya 100. Lalu di sini ada final score. Final score didapat dari menjumlahkan semua nilai skala dari semua responden yang ada. Jadi 50 responden ini nilai skalanya dijumlahkan semua sehingga hasilnya adalah 3686.
Proses selanjutnya itu average final score, mencari rata-ratanya. Nah, untuk mencari nilai rata-ratanya itu didapat dari final score-nya dibagi dengan total responden yang ada, yaitu 50. Sehingga menghasilkan rata-ratanya 74 karena dibulatkan. Lalu setelah dapat rata-ratanya, maka kita bisa menyimpulkan kelayakan dari program ini. Jadi dari 15 pertanyaan telah dijawab oleh semua responden, maka kelayakannya masuk ke dalam kategori dapat diterima. Baik, untuk presentasi aplikasinya seperti itu saja. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.